Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita akan membahas pengelolaan kartu stok yang ada pada Odoo Counting. Sebelumnya kita membahas dulu nih persediaan barang dagang. Jadi persediaan diakui sebagai aset lancar bersifat ekonomis di masa depan. Metode penilaian persediaan itu ada 3. Yang pertama, first in first out atau FIFO. Jadi, FIFO itu mengeluarkan barang terlebih dahulu pada produk yang sudah diterima lebih dahulu. Lalu yang kedua ada last in first out atau bisa disebut LIFO. Maaf ya, di situ saya typo menuliskannya. Jadi, LIFO itu sebaliknya mengeluarkan barang pertama kali pada produk yang diterima belakangan. Lalu yang terakhir ada weighted average cost atau WAC. WAC adalah rata-rata yang memperhitungkan pentingnya setiap angka dalam pembuatan rata-rata. Nah, jadi sudah tahu kan persediaan barang dagang itu ada berapa metode? Jadi, langsung saja yuk masuk ke pembahasannya. Lalu bagaimana cara mengelola kartu stok pada Odoo Counting? Sebetulnya dalam pengelolaan kartu stok ini bisa melibatkan beberapa menu. Tidak hanya melibatkan fitur accounting saja, namun bisa melibatkan fitur lainnya seperti sales, purchase, dan inventory. Misalkan kalian akan membeli barang yang nantinya akan kalian perjualkan. Pastinya kalian akan mengeluarkan purchase order, yang dimana perusahaan mengeluarkan dokumen tersebut kepada perusahaan lain untuk membeli sebuah barang. Nah, itu akan menggunakan fitur purchase. Ketika kalian sudah mengisi fitur purchase, nantinya otomatis barang yang kalian beli akan masuk ke dalam sistem inventory. Setelah barang itu sampai, otomatis perusahaan akan membuat bills atau invoice yang akan berpengaruh terhadap tagihan maupun hutang pada perusahaan kalian dan muncul pada accounting. Nah, begitupun ketika kalian menjual pelanggan yang akan membeli barang kepada perusahaan kalian, akan mengirimkan purchase order sama, tetapi perusahaan kita akan mengeluarkan sales order. Caranya, pada menu sales yang nantinya akan langsung terintegrasi pada menu inventory juga. Jika misal barang sudah sampai ke tangan pelanggan, pastinya perusahaan akan mengeluarkan invoice yang dimana berpengaruh terhadap menu accounting. Jadi itu dia kenapa Odoo disebut ERP, karena masing-masing fitur yang ada pada Odoo Counting saling berkaitan satu sama lainnya. Lalu bagaimana sih cara pengelolaan stok yang pertama kali dilakukan? Kita persiapkan produk apa saja yang akan kita jual dan beli untuk persediaan barang dagang tersebut. Pastinya sebelum kita menjual akan membeli produk tersebut dari perusahaan lain. Caranya, klik menu inventory, kemudian klik produk, lalu klik new. Kalian di sini tuh bisa menambahkan produk apa saja, dimulai dari jasa maupun makanan atau barang yang habis pakai. Nah, kalian bisa mengisi dengan nama produknya atau mencentang apakah produk itu bisa habis atau bisa dibeli. Kemudian kalian bisa mengisi produk type-nya. Kemudian sales price-nya diisi dengan kalian menjual produk itu berapa, harga yang kalian beli di vendor itu berapa. Kemudian pada sales kalian bisa mengisi optional apakah perusahaan tersebut memiliki data. Inventory diisi sesuai dengan kriteria dari produk tersebut, misalnya beratnya berapa. Kemudian pada accounting income account-nya itu diisi apa, misalnya sales expense account-nya itu diisi dengan misalnya tuh COGS. Jika sudah, klik save. Lalu cara menambahkan kuantitas dari produk tersebut, kalian sebelumnya pasti akan mengeluarkan purchase order. Klik fitur purchase order, kemudian klik new. Kalian isi nama vendor, tanggal kalian mengeluarkan purchase order, kemudian isi produk apa saja yang akan kalian beli, deskripsinya seperti apa, kuantitasnya berapa, dan harganya berapa. Kenapa sih harus mengeluarkan purchase order, tidak langsung dikeluarkan invoice? Karena biasanya perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain selalu mengadakan tawar-menawar, yang dimana setelah purchase order ada perbedaan dari harga tersebut. Nah, nantinya itu disesuaikan pada bills atau invoice. Jika sudah, klik save. Nah, nantinya perusahaan akan melakukan validasi produk tersebut apakah diterima atau tidak. Jika sudah, akan mengklik bills atau tagihan yang nantinya akan bersambung ke accounting. Kemudian klik menu bills yang nantinya akan muncul. Apakah di menu inventory akan muncul? Kalian tinggal klik produk. Nanti akan muncul on hand-nya berapa dan harganya berapa. Nah, itu tuh ketika kalian membeli suatu persediaan barang dagangan. Lalu bagaimana sih ketika menjual? Kalian harus mengeluarkan sales order.
Ke menu sales, klik order, kemudian kalian pilih quantities atau sales order. Sales quantities itu masih penawaran, penjualannya itu masih bersifat menawarkan. Dan jika sales order itu mendekati kepada pembelian, biasanya tergantung perusahaan. Apakah perusahaan itu mengeluarkan langsung sales order atau sales quantities dulu? Jauh beda dengan proses penjualan, hanya berbeda menunya. Nantinya akan bersambung kepada menu accounting. Pada menu customer nantinya akan keluar pada menu invoice, yang nantinya akan menjadi pengakuan faktur di setiap pelangganan. Lalu bagaimana sih melihat ranking produk tersebut? Apakah sudah berkurang atau menambah? Klik produk. Nah, biasanya dari histori produk tersebut nanti akan keluar. Misalnya nih, kalian mau mengunduh dari laporan kartu stok. Klik reporting, lalu klik stok. Di sini kalian bisa melihat dari harga produk tersebut, kemudian barang tersedia itu berapa. Nah, begitulah caranya kurang lebih pengelolaan kartu stok pada accounting. Terima kasih sudah menonton.